Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Sudut pandangan. Pandangan pertama adalah pandangan vertikal, yaitu perubahan sosial yang timbul pada pelapisan masyarakat. Ini pelapisan, masyarakat berlapis-lapis, rakyat paling bawah sampai pemimpin negara paling atas. Nah, itu semua ada pelapisan-pelapisannya atau ada totabiyahnya, katanya orang Arab. Nah, totabiyatul mujtama ini merupakan sudut pandang vertikal. Bisa juga sudut pandang horizontal, yaitu perubahan yang timbul akibat dari pemekaran kegiatan. Apakah itu tambahnya jumlah profesi, apakah itu fungsi-fungsi yang timbul dari berbagai hal-hal baru yang dulunya tidak ada menjadi ada. Nah, jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal, yang ke bawah, atas, atau menyamping. Perubahan sosial baik menyamping maupun vertikal ini harus diletakkan dalam konteks perubahan yang sebenarnya. Perubahan sosial itu sendiri, ya, bukan perubahan sosial itu ansih, tapi lebih merupakan perubahan penggunaan teknologi, perubahan pola-pola komunikasi, perubahan administrasi pemerintahan, perubahan sistem politik, perubahan tata niaga, sederet perubahan lain itu punya pengaruh dan dampak baik terhadap perubahan sosial yang vertikal maupun yang horizontal. Jadi melihatnya harus begitu. Nah, apabila kita lihat demikian, kita juga harus melihatnya dari sudut perjalanan waktu. Karena kita kan kalau sudah melihat perubahan-perubahan itu berdasarkan perubahan bidang-bidang lain dan dampak dari perubahan di bidang lain kepada kehidupan sosial, maka kita juga harus melihat adanya perjalanan sejarah. Artinya hal yang sama juga dulu menimpa masyarakat kita. Mungkin coraknya atau bentuknya lain-lain, tapi sama saja. Jadi kalau kita lihat umpamanya saja, ada rakyat, ada elit, ya. Maka dulu juga ada elit, cuma dulu elitnya Tumenggung, Demang, Tumenggung, sampai kepada Patih, Ratu, ya, Prabunya. Nah sekarang ini Tumenggungnya ganti, gembirnya jadi Korpri, loh, bentuknya lain, tapi pelapisannya sama, tuh, elit dan rakyat, loh, gitu loh, maksud saya. Jadi secara sejarah juga harus kita ketahui. Secara sejarah harus kita ketahui itu. Nah ini namanya perjalanan sejarah yang demikian. Itu sejarah sosial. Dinamakan sejarah sosial karena dia tidak berbicara tentang tokoh satu persatu, tapi adalah pergerakan secara umum. Masyarakat Aceh lama adalah masyarakat oligarki, masyarakat elit, masyarakat yang elitnya adalah orang dagang. Makanya gelar-gelar di Sumatera Timur orang kayo, ya, orang kaya kan. Sedang sebaliknya orang kaya di Jawa itu disembunyikan karena yang keluar kesatria. Nah, jadi ini berbeda, secara sosialnya beda. Yang
sebetulnya kelompok-kelompok yang di masyarakat itu tidak sama di tempat ke tempat dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Jadi itulah para peserta daurah, gemblengannya itu perubahan sosial kayak gitu. Nah sekarang kita ingin tahu apa kalau kerangkanya itu kayak gitu, jejaknya itu kayak gitu, maka apa sih sebenarnya yang merupakan bentuk-bentuk yang berpola seperti tadi itu ya, vertikal, horizontal, kemudian dalam kaitan dengan perubahan di bidang-bidang lain, serta dalam konteks urut-urutan sejarah. Itu yang sedang terjadi itu apa? Pertama-tama kita sudah tahu dari sejarah, tidak usah sejarah sosial, sejarah biasa juga sudah tahu bahwa negara kita sedang berkembang dari negara agraris menjadi negara industri yang bergerak ke arah sana. Masyarakatnya dari masyarakat tradisional kepada masyarakat modern. Hubungan antar manusia, antar warga masyarakat berubah dari hubungan paguyuban menjadi hubungan kelembagaan. Ini persyaratan dari negara modern adalah tumpuan kegiatannya bukan pada perorangan tapi pada lembaga. Nah, sedangkan pada masyarakat paguyuban itu pada orang. Makanya di masyarakat feodal itu orang itu macamnya itu sangat diperhatikan gitu. Pak Harto ini dianggap sebetulnya bukan begawan atau bukan tipe rojo, bukan. Tipe beliau itu bukan tipe cendekiawan atau tipe priayi administratif. Pak Harto itu lebih merupakan senopati. Maka ya kejemnya ya kayak senopati itu. Ya, artinya kan tidak peduli itu satu lapisan masyarakat kena gebuk, tidak peduli, pokoknya perubahan harus dilakukan. Lembaga dibentuk ya dibentuk. NU tahun 71 digebuki habis itu tidak apa-apa. Untuk seorang senopati itu bukan apa-apa, karena dia juga sudah berani taruhannya, fotoannya. Kalau gagal dia bisa digusur dan dihukum mati. Loh, jadi gitulah seorang senopati itu. Nah, itu kalau dalam masyarakat paguyuban, fungsi perorangan menjadi sangat penting. Jadi di dalam, nah ini satu saja sudah ada kaitannya dengan NU ya. Kalau NU yang paguyuban, Suriah menjadi penting karena tokohnya. Mbah Ali Maksum, Mbah apa lagi, Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Azkia Kroya, jago-jago itu semua ulama top. Sampai kita pada masa Mbah Kiai Ahmad Siddiq, wah itu ulama pemikir ideolog, wes sembarang kali. Jadi secara pribadi paguyuban itu. Tapi NU yang tengah mengalami proses perubahan juga punya Suriah tanpa nama. Pokoknya Suriah sebagai lembaga, fungsi pemimpinnya ya memfungsikan lembaga Suriah, bukan memfungsikan dirinya. Contohnya Mbah Kiai Maskur ketika menjadi wakil Rois Am, maca kitab Rois atau wakil Rois Am. Mbah Kiai Maskur Singosari Malang pernah jadi wakil Rois Am. Ya mungkin juga waktu saya ini jadi katib awal dulu ya di PP Surya ya. Ya rapet itu dipaksa
kita paksakan supaya lembaga suriahnya jalan gitu loh, sebagai lembaga. Kadang-kadang ketemu orangnya yang jalankan fungsi itu ya pribadinya juga bisa menjadi menonjol gitu. Baik berperan kelembagaan maupun berperan paguyuban, dia bisa. Ya, contohnya Mbak Kiai Sahal Mahfud umpamanya. Ada ya Mbak Kiai Ahmad Siddiq dulu. Contohnya gampang kok. Nek ditekoni iso jawab. Ya, nunjuk kitab-kitab segala macam toh. Tapi kalau ditanya keputusan, rapat dhisik, gitu loh. Nah, sedangkan kiai yang masih paguyuban itu kan tidak memperhatikan rapat kan, karpe dhewe ngono lho, mutusi karpe dhewe. Nah itu. Tapi sebaliknya Suriah model baru sekarang tambah lama cenderung tambah melembaga. Mbak Gelia Surufiat Islam kita sekarang kan gitu. Wah, apa saja dibawa ke beliau, bagus. Ya, dicoba dianalisa bareng-bareng, kelihatan di situ hebatnya. Tapi nanti terus ini jadi bagaimana Kiai? Ya sudah, nanti kita rapatkan saja. Jadi lembaga menjadi lebih penting daripada pribadi. Baik, ini saya hanya menunjuk kepada pola-pola kemasyarakatan yang paguyuban dan yang kelembagaan, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Para peserta daurah, kita sudah ketahui tadi bahwa masyarakat kita berangkat secara historis secara kesejarahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, masyarakat pertanian menjadi masyarakat yang industrialis, masyarakat industrial, masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang dinamis, dan masyarakat paguyuban menjadi masyarakat kelembagaan. Perubahan ini adalah niscaya tidak bisa dihindari, karena perjalanan sejarahnya sudah seperti itu. Nah, di dalamnya terjadi perubahan-perubahan perang. Kalau di masyarakat yang statis, para pemimpin yang cemerlang secara pribadi itu menjadi penentu. Dalam masyarakat yang dinamis, para pemuka-pemuka yang seperti itu, yang punya kompetensi tinggi, yang punya karisma hebat, ditantang oleh berbagai pendapat yang dikemukakan orang awam, orang biasa-biasa saja, yang kadang tidak punya kompetensi apa-apa di bidang itu. Kalian aja pada MUI sekarang. MUI orang yang pinter kayak Pak Ibrahim Hussein, itu saya rasa nggak bisa jadi ketua umum itu. Dia akan kalah terus dalam dinamika yang muncul orang-orang administratif kayak Kiai Hasan Basri yang ya kita udah tahu lah, nggak sebagai orang mubalik biasa aja kok. Oke ya enggak, tasawuf ya enggak, tauhid ya enggak, lah apa? Biasanya tutur-tutur akhlak itu dan politik. Itu unggulannya dalam administrasi dan manuver-manuver politik organisatoris. Nah, jadi di sini kelihatan tambah lugas gitu loh. Ya, ini sudah kelihatan di MUI. Bahkan sebentar lagi kalau Pak Hasan Basri nggak ada, saya yang akan jadi itu Quraish Shihab, Dr. Quraish Shihab. Nah, tapi ya bagaimana wong dia yang megang mekanisme organisasi? Dia yang bisa mempetakan gerak-gerak organisasi di dalam berbagai bidang. Dia yang mampu menyiapkan tatanan organisatoris untuk mengembangkan program-program. Ya Pak Ibrahim Hussein keteter, dia kan bagian tempat di Komisi Fatwa ila Yaumil Akhir. Nah, ini yang saya maksudkan tadi itu. Ada perubahan-perubahan itu. Itu akan muncul dengan sendirinya.
Problemnya kalau sudah demikian adalah di tengah perubahan sosial seperti itu, lalu kepemimpinan kita yang selama ini kohesif, ulama saling menghargai satu sama lain, mempunyai kelebihan masing-masing sehingga saling menghargai karena punya kelebihan yang berbeda-beda. Ya, foto-foto ahli nahwune, wah seperti itu. Yang satunya ikut Imam Sibawai, satunya ikut siapa lagi gitu, wis pun. Nggak entek-entek. Dulu itu bagi Bisri Sansuri itu selalu habis waktunya tiap bulan minimal 3 hari pergi ke Kroya, ke tempat Kia dan gegeran soal masail fikih di sana. Wis itu memang ya senengannya wis tiap nenek. Kadang-kadang mereka ketemunya di Jogja ini dengan Mbah Hajid dari PB Muhammadiyah, Hajid Sarja Muhammadiyah. Karena pada memelih fikih itu 3 orang itu. Nah sebaliknya Mbah Wahab Hasbullah lebih amprok dengan Hasan Bangil dulu di Bandung, karena seneng sama-sama seneng usul fikih. Loh, ya ini loh, kelebihan-kelebihan masing-masing itu terus diapakan, diorganisir kayak apa supaya kelembagaan kita yang akan muncul nanti bukannya terisi orang-orang yang cuma punya kemampuan administratif dan pandangan-pandangan makro yang non-agama, tapi sebaliknya diisi oleh orang yang memiliki pengetahuan agama yang dalam, memiliki ta'ahul, kemampuan yang tinggi, ta'ahul. Ini tantangannya nanti dalam masyarakat yang seperti itu perubahannya. Lalu juga dalam masyarakat yang berubah dari masyarakat tradisional kepada masyarakat modern, nilai-nilai itu berubah dengan sendirinya. Kalau fikih itu tadinya merupakan kategorisasi, yang ini makbul indal jame, qaulul masyhur, ya yang macam-macam, qaulul mu'tabar ini itu, dan kita juga punya acuan gitu loh. Yang mana yang didulukan di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain. Jadi kita punya patokan-patokan mana yang didulukan prioritas-prioritas itu. Geger kayak apa, tapi patokannya itu ada. Nah sekarang ini dari kasus Nur Muhammad Iskandar saja sudah jelas, tidak ada patokan itu sudah mulai hilang. Sudah saya naik di buku fikih sana, padahal ya tidak. Ambil sana, oh enggak kau imam ini. Muktamar NU itu sudah biasa, sekarang pakai kitab yang tidak muktabar. Padahal Muktamar Surabaya dulu, Dr. Muhyiddin Wali mengemukakan tafsir apa itu namanya yang Marohi, terus itu buat kambuh itu ditulis dalam abad ini kan, tafsir Marohi tahun 35 enggak salah. Buat mutabar itu kitabnya. Lalu sekarang itu seolah kitab begitu, lama-lama jangan-jangan Muktamar NU itu kaunya ngambil dari Mujarobat jadi ampang, tidak ada kedalaman dan pendalaman. Karena perubahan nilai, mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan nilai itu. Ini yang menjadi sulit. Nah perubahan nilai itu intinya kan begini, menuju kepada apa ya, mencairkan kekakuan. Kalau dulu itu streng banget, saking strengnya itu sampai Rois Akbar dan Wakil Rois Akbar NU itu dulu geger masalah kentongan untuk memberi waktu sholat itu. Minda Ki Hasyim Asy'ari hukumnya haram, sebab itu tabuan. Tapi hingga Wakil Rois Akbar Kiai Fakih Mas Kumambang itu boleh mubah, dan beliau didukung oleh guru mereka berdua, yaitu Kiai
Mahfud Termas. Tapi itu dengan adab yang luar biasa. Ketika surat dari Kiai Fakih Mas Kumambang yang membolehkan menjawaskan kentongan itu sampai ke Tebireng, Kiai Hasyim memanggil para santri senior dan ulama-ulama setempat daerah Jombang dalam satu majelis. Kemudian apa itu namanya, dibacakan pendapat itu di muka para ulama semua. Coba, padahal sekarang kalau ada pendapat lawan kan malah disembunyikan. Dulu enggak, diadakan. Nah, terserah, kamu mengikuti terserah, tapi di Pondok Tebireng jangan. Loh, itu yang berlaku di situ pendapat beliau. Jadi dengan kata lain, kalau yang lain menganggap pendapat Kiai Fakih itu betul, ya silahkan, tidak ada masalah. Oh, itu dua-dua sama betulnya gitu. Sebaliknya waktu Kiai Hasyim mau ke diundang mulut dan ke Mas Kumambang, maka Kiai Fakih meminta kepada semua masjid-masjid dan musola dari Gresik sampai ke ujung sana untuk menyopot itu, melepaskan kentongan yang ada semua disimpan selama Kiai Hasyim masih ada di sana. Lalu gini ini loh, ada munadhorohnya itu sudah kayak begitu, bukan hanya sekedar hujah-hujahan, tapi dengan sikap ta'zim dan akhlak yang mulia sekali, saling menghargai. Nah, sementara sekarang main syiah-syiahkan segala macam tanpa ada bukti. Bahkan saya ini sampai dikatakan terima uang 700 juta dari apa, gereja dan segala macam itu. Ya sudahlah, saya anggap itu al-fitnatu asyadu minan naum. Nggak lebih dari itu. Kalau minal kotor kita boleh khawatir, kalau minan naum saja. Jadi ada perubahan nilai gitu ya. Ini gimana mengatasi perubahan-perubahan nilai itu? Ini tidak bisa ditunda, perjalanannya sudah begitu. Nah, kita terbagi pada dua posisi dalam hal ini perubahan-perubahan nilai itu, yaitu bahwa ada nilai-nilai yang memang sudah begitu mapan, tidak bisa dirubah lagi. Tapi ada yang walaupun formalnya itu sudah ditentukan, tapi kalau dianggap tidak perlu dimapankan, ya dirubah. Saya ambil contoh sekarang. Ketika Allah yarham Walid Abdul Wahid Hasyim Menteri Agama dengan bersama-sama Ki Ahmad Junaidi, ya, yaitu bapaknya Pak Mahfud selaku Direktur Peradilan Agama lah kalau zaman sekarang. Dulu kepala dinas, kepala apa ya, Biro Pengadilan Agama apa dulu. Ditambah sejumlah ulama lain mengambil keputusan dibukanya SGHA, Sekolah Guru Hakim Agama, yang ujungnya akan menciptakan hakim agama. Boleh nggak menerima siswi putri? Konsekuensinya besok-besok hakim agama boleh putri. Loh, ya boleh. Menteri Agamanya bilang boleh, dan tidak ada ulama protes, sehingga dengan demikian menjadi ijma sukuti. Ya, yang murid-murid tidak pernah ada yang dengerin. Kemudian SGHA berkembang menjadi IAIN, Fakultas Syariah jurusan Qadha, juga diterima. Artinya tidak ada yang protes ketika dilaksanakan pendidikan itu. Bukti tidak protes itu ulama-ulama yang dianggap besar, yang mutabar. Istrinya Kiai Sahal itu ya lulusan situ kok. Istri saya apa ya lulusan situ. Itu loh. Dan buktinya sekarang hakim-hakim agama wanita juga banyak yang diangkat gitu. Malah dulu ketika itu anggota, sebagai anggota majelis itu Nyai Abidah, istri dari Kiai Mahfud Anwar,
tahun 50-an dia sudah jadi anggota majelis hakim agama. Nah, ini ya bapak-bapak, ini kan perubahan fikih itu. Kalau Imam Mawardi bilang surutul qadi itu diantaranya ke Zuhuro kan, harus lelaki, dirubah gitu saja. Ya enggak apa-apa walaupun fikihnya bilang resminya gitu. Imam Mawardi dianggap sebagai babonnya ya, buku beliau dianggap sebagai babonnya teori fikih di bidang kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Ibnu Abdurrahman ya begitu. Ya semuanya bilangnya gitu. Bahkan sekarang sudah sebentar lagi kira jangan-jangan ada Megawati, ada Tutut, ada Syamili barang ini. Jadi sebentar lagi dapat presiden wanita, kira-kira ya apa? Padahal ya jelas dari Imam Mawardi tidak ada syaratnya itu tidak bisa diterima itu wanita. Tapi kok ya jadi. Padahal itu ada dalil naklinya ke hadis Imaratul Mar'ah itu ya. Kayak apa? Lo kok ya semua kok ayam. Jadi kayaknya ikut ayam. Tidak apa-apalah. Dan itu bisa dicarikan pembenarannya tanpa jadi munafik. Kalau saya sudah saya lakukan ketika Maulana Ja'far Jardoy dari Pakistan datang ke Indonesia dan dia mengatakan berkunjung ke NU, dikiranya NU itu ya kayak sono gitu lah. Ngomongnya Pakistan akan rusak sebentar lagi karena dipimpin wanita, sambil nangis-nangis gitu. Dia percaya betul loh hadis ya. Saya bilang Maulana, sampai tuh baca hadisnya yang keliru, bukan hadisnya yang salah. Mengapa? Loh, karena itu berlaku pada zamannya. Itu kita harus cari mafhum kholafahnya, itu di zamannya begitu. Hadis itu berlaku untuk masyarakat suku yang mujtama' Qobali, di mana terjadi pertentangan dan pertempuran antar kabilah dengan kepemimpinan yang sifatnya pribadi, za'amatut tasyakhus ya, atau musyakhos, za'amah musyakhosah. Di mana kepala suku ya jadi sembarang kali, panglima perang ya, pengatur agraria ya, pembuat hukum ya, pembagi waris, sembarang kali. Nah, kalau gitu ya tidak bisa lain, memang harus lelaki. Tapi sekarang ini kan tidak. Benazir Bhutto mengambil keputusan dalam sidang kabinet, mayoritasnya pria, menteri-menterinya. Mereka harus bergerak dalam acuan undang-undang yang bikin anggota parlemen, mayoritasnya pria. Undang-undang diperiksa oleh Mahkamah Agung sesuai enggak dengan Undang-Undang Dasar. Semua Mahkamah Agungnya, hakim agungnya pria. Tidak ada artinya Bhutto di situ. Dia cuma salah satu di antara sekian orang itu. Nah, cuma sebagai simbol dia memang yang menjulang. Nah, ini harus dibedakan dari yang dimaksudkan hadis itu. Berarti fikih harus dirubah. Nah, ini loh saya maksud tadi. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang aturan yang baku pun ya bisa dirubah. Nah, jadi mari kita lihat hal ini akan terjadi. Bahkan mungkin mengenai hal-hal yang paling mendasar. Umpamanya saja bagi Nahdlatul Ulama, ini Dr. Said Akil kan nanya, apa kita ini mazhab apa faham? Nah, kan? Apa kita ini faham apa mazhab? Menurut penelusurannya faham. Karena itulah faham ini memiliki mazhab. Itu mazhabnya bisa berbeda-beda. Kalau ahli sunnah itu mazhab, loh kok di dalamnya ada mazhab lagi? Nah itu. Ada sesuatu yang mu'akkad di dalamnya. Mazhab kok punya mazhab? Nah, jadi kalau paham, apakah paham itu harus terikat dengan mazhab? Bisa aja dia berkembang di luar mazhab yang sudah ditentukan itu. Loh, ini kan menimbulkan tantangan bagi kita untuk mendiskusikan lebih jauh. Sampai kemana itu jangkauan dari perubahan konsep kita tentang ahli sunnah wal jamaah selaku faham. Nah, itu perubahan.
Jadi kita melihatlah dalam hal ini adanya adanya perubahan-perubahan nilai yang terjadi. Dari itu tadi kalau dari masyarakat yang tradisional kepada yang modern. Dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial. Yang berubah adalah pengorganisasian masyarakat, artinya struktur masyarakat yang berubah. Kalau sekarang ini kita lihat ulama tempatnya masih sentral lah, boleh dikata sentral. Walaupun tambah lama sentralnya itu hanya kalau mau pemilu saja. Selebihnya ya untuk seremoni, ya turun dungo kalau ada pejabat punya hajat, pokoknya gitu-gitulah. Tapi ketika mengambil keputusan yang pokok, apa pernah ulama ditanya? Maka TV-nya ya tidak karu-karuan, sembarangnya tidak karu-karuan, ulama di sebelah ini. Jadi ada perubahan peran, nah itu. Kalau sudah perubahan struktur masyarakat, ya bangunan sosial, ya tanzimul mujtama berubah, ya dengan sendirinya peran-peran juga berubah. Ulama yang tadinya menjadi pemutus kata itu bisa tersingkir, dia menjadi pengikut kata. Kalau ada teman kita yang gombal politik namanya Agus Miftah itu ngomong, ya, itu kan preman ya, premanan gombal, ya, definisinya kan gitu. Maka katanya Gus Miftah, yo kabeh ini fakta atau Gus sing faktoran. Berdaya guna. Ya, berdoa itu berdaya. Daya gunanya kan sangat terbatas, tidak segera tampak gitu loh. Kalau dungo ya terserah kapan Gusti Allah mau ngasih. Tapi kalau merubah melalui keputusan itu kan kita sendiri yang letakkan perjalanannya gitu loh. Kira saya ngomong gini ini karena saya sendiri orang yang percaya dungo gitu loh. Karena banyak orang dungo sudah tidak percaya isinya dungo itu banyak. Kalau saya masih percaya betul gitu. Malah ini ada yang cerita sama saya, ngipi para aulia tisah itu di pendopo podo kurang karu-karuan. Iya, Mbak Ngandel numpak sepeda roda 3 yang punya anak kecil itu loh. Terus Mbak Kudus itu dolanan meker, buat apa? Di pendopo. Terus bongsong tinggi sebelah sana juga gitu juga. Ada yang dolanan tete, macam-macam dolan. Satu orang duduk di luar di pohon, bersandar di pohon, lenger-lenger lihat itu semua. Terus geleng-geleng kepala, terus dia pergi. Wah, niku nopo niku? Terus artinya ngoten niku. Lalu saya percaya dungo. Ya saya bilang ini artinya perkembangan ini ulama-ulama para aulia yang status quo sudah tidak bisa ngatasi. Jadi dolanannya artinya wis ora serius, wis ben ngono lah dadi apa ya kono. Itu karena saya percaya dungo gitu loh. Nah, ini saya cuma bicara ya. Tapi peran doa ini terus tambah lama tambah tidak membawa kemana-mana kecuali ya kebutuhan psikologis. Nah, lalu di mana peran ulama itu? Kalau demikian dalam keadaan masyarakat industrialis, saya rasa kalau mau ya cukup banyak. Ulamanya orang lain kok ya bisa gitu loh. Ulamanya orang lain kalau itu dibilang ulama dalam arti definisinya tidak Islam ya. Singapura itu kan ulama. Orang mau bangun itu kan bikin sendiri agendanya, tidak pakai nunggu peranan, dia dikasih oleh masyarakat, dia bikin sendiri, ngurusi orang-orang sekeng, pemulung-pemulung di pinggir kali Code. Karena dia sibuk mempersoalkan keabsahan kerangka pendidikan kita. Dia kembangkan namanya pendidikan dasar, basic education.
Tarbiyatul asasiyah. Nah, yang lain juga begitu, ambil peran sendiri-sendiri. Arya Ratna, seorang pemimpin Buddha, membuat agenda pengembangan masyarakat melalui apa itu namanya, lembaga-lembaga yang keagamaan yang sudah ada, difungsikan pada kemasyarakatan. Itu begitu banyak bisa dilakukan oleh semua pihak. Nah, yang Islam bagaimana? Ya dulu pernah dicoba oleh para mula Iran di zaman Shah Iran membuat yang dinamakan sistem qardul hasanah, yaitu para orang kaya menyerahkan uang kepada para mula. Ada Hujatul Islam, ada Ayatullah, ada Ayatullah Uzma, macam-macam tingkatannya lah ya. Serahkan uang dan oleh para pemimpin agama ini, si ulama-ulama ini, diserahkan kepada para fuqara untuk diputerkan, mendidik mereka menjadi kaum pengusaha kecil yang tapi kuat, tangguh. 50 tahun demikian muncullah kelas bazari yang bekerja di pasar-pasar, punya kios-kios yang utangnya sama kiai. Maka itu ketika Khomeini minta mereka untuk menentang Shah Iran, ya bangkit menentang. Nah, Khomeini meletakkannya dalam konteks agenda baru bagi Islam, yaitu Jumhuriyah, Musawe, apa lagi satu lagi dia lupa ya, Hurriyah, kebebasan, persamaan, dan republik. Coba dia menentang kerajaan, republik. Wah, Ayatullah lain muring-muring, apa ini? Islam dibatasi republik, tapi ya nyatanya yang menang Khomeini kan. Nah, jadi kita lihat di sini sebenarnya bisa ulama mengambil peran sendiri dalam suatu masyarakat industrialis pun, kalau mereka menyadari peranan itu bisa dikembangkan, agenda bisa dimekarkan, tapi ya harus punya keawasan gitu kan, intibah terhadap kebutuhan perubahan itu sendiri. Nah, dari sudut sejarah kita melihat tantangannya apa, Pak? Perubahannya apa? Dari sudut pandangan agama, kita berangkat dari masyarakat yang tidak demokratis menuju kepada masyarakat demokrasi. Masyarakat yang warga negaranya tidak ngerti hak-hak mereka, sehingga bisa digusur seenaknya, bisa diperkosa, bisa diwas. Kita melihat tiap hari lah tukang becak dikeplai, hansip itu. Seorang gubernur yang begitu mulia, begitu tinggi, hanya lihat bis yang tidak kena ditoto turun, supir itu turunkan supirnya ke ampun ya, bisa-bisa gubernurnya namanya Ali Sadikin, tidak pakai proses hukum ya. Ya lebih jauh lagi malah orang bisa ditembak seenaknya ini. Beberapa tahun yang lalu itu yang Kapolri yang kemarin itu siapa namanya? Banu Rusman. Bisa jadi Kapolri karena jasanya memberantas kejahatan di Polda Metro Jaya. Caranya gimana? Si jenenge preman itu dikurep nih, terus belakang dengkulnya ditembak dengan peluru plastik gas. Remuk kan tulang lututnya. Tidak bisa jalan, jadi tidak bisa berbuat jahat lagi. Ya, tapi yang jahat yang mana coba? Yang tidak memberi peluang orang itu, yang tidak ngerti ukuran hukuman. Padahal fikih itu ada ukurannya. Ada tagribu sana, wadah dorb, atau dorbin, wadah hapes, bahkan ada kisos. Derajat-derajatnya. Ini kok hukuman cuma satu, peluru plastik. Kenapa plastik? Karena kalau plastik tidak infeksi gitu saja.
Tidak ada itu apa? Keracunan. Kalau logam kan di dalam tubuh bisa meracuni. Ya cuma itu saja belas kasihannya. Dan itu ulama jangankan kok mau bikin agenda menghapus, tahu saja tidak. Lebih jauh lagi, mau tahu saja tidak. Kita habis dengan rutin-rutin kita. Mulai hall, sampai sembarang karir lah sudah. Terakhir ditambahi pemberangkatan haji dari pendopo kabupaten. Itu termasuk minal ibadat al-hadisah. Makanya bagi saya itu kadang-kadang saya itu ya merasa kesepian gitu ya di dunia kekiaian Islam itu. Sementara saya ke Boston setel televisi, di sana Rabbi Mayer, seorang pendeta Yahudi lah. Yahudi itu kan per definisi itu jahat ya kan, di mata kita kan gitu. Maka Rabbi Mayer ini diwawancara, mengapa dia berani melanggar undang-undang Amerika Serikat sendiri, dia penduduk Amerika dengan melindungi para pekerja gelap dan orang-orang migran gelap ke Amerika yang tidak punya kartu penduduk, tidak punya izin tinggal. Itu menentang hukum Amerika, melindungi mereka itu. Apa katanya Mayer? Saya pilih. Kalau yang itu cuma cari kerjaan, ya saya bilang pulang. Tapi kalau itu adalah tokoh-tokoh politik yang kalau pulang akan ditembak mati tanpa proses pengadilan, ya harus dilindungi. Sebab sinagog, gereja, dan masjid, ini kata dia loh ya, bukan katanya Islam, adalah tempat perlindungan dan pemberian hak asasi manusia yang paling tinggi. Saya harus mau ngomong apa lagi kecuali ngelus-ngelus dodol. Saya ngerti fungsinya masjid kok malah wong Yahudi ini gimana. Sedangkan masjid kita kunci kalau malam. Ya itulah. Jadi maksud saya adalah bahwa agenda sosial itu luas sekali gitu loh. Bisa menuju perubahan-perubahan yang luar biasa. Bahkan yang tidak kelihatan sebagai agenda saja. Ketika Mahatma Gandhi melihat dari tradisi Hindu, dia kembangkan yang dinamakan Satyagraha, perlawanan tanpa kekerasan. Orang tidak baris saja protes. Ketika boykot, ngejak orang boykot jangan beli garamnya Inggris. Gawe dewe, ayo baris ke pesisir, nggawa baskom. Ratusan ribu orang ikut beliau. Digebuki polisi itu ya tidak ngelawan, tidak apa. Jalan terus saja gitu. Mari kita kepung pabrik tekstil di Amritsar. Sekian ratus ribu orang ikut serentak. Digebuki polisi ya diem saja, tidak ngelawan, tidak apa. Jatuh satu yang lain maju ganti. Lama-lama kan polisinya kesel sendiri. Nah, ini semua ya, perubahan sosial dari sudut sejarah itu begitu. Dari sudut negara yang tidak memiliki kedaulatan hukum, tapi kedaulatan kekuasaan. Apa katanya penguasa? Negara kita masih begitu, sedang menuju ke negara hukum. Nah, masyarakat yang demikian, itu lalu peranan ulamanya bagaimana? Inilah pertanyaan-pertanyaan saya ajukan. Masih banyak lagi sekian itu yang Anda semua harus melihatnya dan mengacanya, tidak cukup dalam daurah sekarang. Tapi kita sudah tahu lah, agenda sosial kita, agenda organisasi kita sangat tergantung kepada perubahan sosial yang akan terjadi. Bagaimana orang yang lungo kaji pengselikur tapi dari uang korupsi lah. Satu contoh kecil.
Bagaimana kita ini bisa mengatur agar supaya uangnya orang banyak itu aman? Jangan seperti sekarang, hilang, ada semua hilang. Bagaimana? Itu semua agenda loh itu. Orang lain sudah bisa. Orang lain sudah maju di bidang itu. Coba Anda perhatikan. Kalau ada musibah apa-apa, apakah itu Galunggung dulu, daerah basis NU itu Galunggung. Apakah tsunami di mana dulu? Banyuwangi, Curahjati, juga daerah basis NU itu. Apa-apa lagi gitu ya, Jambi kemarin ini basis NU, ataukah Flores dia basis NU itu yang kena banjir itu.